Nabi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Cecilia Pebrina dengan NIM 2323240026 dari kelas 3 BPGMI. Di sini saya akan membuat tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan Islam di Asia Tenggara. Islam memasuki wilayah Asia Tengah ini pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada abad ke-1. Nah, jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini, Islam itu tidak meluas hanya di Azerbaijan, tetapi juga di Armenia, Georgia pada tahun 638 sampai 644 Masehi. Penyebaran Islam di Asia Tengah ini merupakan sebuah perjalanan yang panjang. Sejarahnya yang akan kaya dan letak geografis yang sangat strategis itu menjadi pusat penyebaran Islam yang sangat penting. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam, yang pertama itu ada ekspansi Islam, yang kedua itu ada perdagangan, yang ketiga ada sufisme, yang keempat ada konversi elit, yang kelima itu ada toleransi. Nah, jadi adapun pengaruh Islam ini terhadap kebudayaan lokal, yang pertama itu agama dan kepercayaan, yang kedua adanya bahasa dan sastra, yang ketiga itu adanya seni dan arsitektur. Selanjutnya itu ada warisan Islam di Asia Tengah. Hingga saat ini warisan Islam di Asia Tengah ini masih sangat terasa. Misalnya masjid-masjid megah, madrasah-madrasah kuno, dan berbagai pengalaman sejarah lainnya. Jadi itu menjadi bukti kejayaan Islam di wilayah ini itu semakin besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, dakwah, dan pernikahan. Proses ini berlangsung secara damai dan bertahap pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Nah, jadi para pedagang dari Arab, Persia, Tiongkok, dan Gujarat itu memiliki peran penting dalam penyebaran Islam. Nah, jadi Islam berkembang pesat melalui peran para ulama, wali, dan kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Aceh, dan Mataram. Dalam menyebarkan Islam, wali semua itu berperan besar dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa dengan pendekatan budaya dan akulturasi. Selanjutnya itu ada Islam Indonesia itu juga menganut akulturasi budaya dan tradisi lokal. Nah, sehingga menciptakan kekhasan seperti tradisi tahlilan, yasinan, dan maulid nabi. Jadi kesimpulannya itu adalah Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dan dengan membentuk karakter bangsa, dan keberagaman dalam praktiknya itu mencerminkan harmoni antara agama dan budaya lokal. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan Islam pada masa penjajahan. Nah, dinamika Islam di Indonesia itu selama masa penjajahan, yang pertama itu ada peran umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan. Kaum muslim bersatu dan berjuang melawan penjajah dengan menyebarkan jiwa raga dan nyawa mereka. Yang kedua itu ada sistem pendidikan Islam. Belanda pertama kali mengenali pendidikan pribumi yang diadakan pada tahun 1819. Pesantren sebenarnya belum ada pada waktu itu di seluruh Jawa. Selanjutnya itu yang kedua itu ada peran ulama dan organisasi Islam dalam
saja. Yang pertama itu ada ulama. Ulama berperan sebagai pemimpin perang, motivator, perlawanan, dan juga berperan untuk mempersatukan rakyat Indonesia dan membangun semangat perjuangan. Yang kedua itu ada organisasi Islam. Organisasi Islam berperan dalam menggalang perjuangan umat Islam dan masyarakat Indonesia. Contohnya organisasi Islam itu yang pertama ada Nahdlatul Ulama atau disebut NU. Didirikan oleh Hasyim Asy'ari. Yang kedua itu ada Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Yang selanjutnya itu ada Al-Irsyad. Al-Irsyad itu didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati pada tahun 1914. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan Islam pasca kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu ada kontribusi dalam bidang pendidikan. Organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah telah berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah dan madrasah yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan pendidikan. Yang kedua ada kontribusi dalam bidang sosial. Nah, jadi NU dan Muhammadiyah ini terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang mencakup bantuan kemanusiaan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pendirian rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga pendidikan yang membantu kelompok yang kurang. Yang selanjutnya itu ada kontribusi dalam bidang politik. Nah, jadi organisasi Islam ini seperti NU dan Muhammadiyah memainkan peran serta kunci dalam mempersiapkan dialog politik yang inklusif dan berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kebijakan publik. Namun politik itu juga oleh partai-partai Islam menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip agama dengan kebijakan publik. Biasanya saya akan menjelaskan kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Islam itu memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Muslim Al-Khawarizmi itu matematika, Ibnu Sina kedokteran, Al-Burdi astronomi, dan Ibnu Khaldun itu sosiologi. Itu juga menghasilkan karya-karya penting yang menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan di dunia barat. Jadi yang dapat disimpulkan ini adalah Islam itu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peradaban dunia dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, ekonomi, hukum, dan hubungan antar bangsa. Kontribusi ini memberikan fondasi penting bagi kemajuan dunia modern yang memberikan peran Islam itu sebagai peradaban yang inklusif dan berkembang. Selanjutnya saya akan menjelaskan Islam kontemporer di Indonesia. Islam kontemporer di Indonesia ditandai oleh keberagaman pemikiran, mulai dari kelompok tradisional, modern, hingga gerakan Islamis. Hal ini mencerminkan dinamika pemahaman Islam yang terus berkembang di tengah masyarakat yang membentuk. Selanjutnya itu ada di era kontemporer, keterlibatan Islam dalam politik itu semakin berkembang. Peran-peran politik berbasis Islam aktif dalam memperjuangkan ekspansi umat. Meskipun masih menghadapi tantangan yang besar dalam membangun konsensus,
di tengah pluralisme ini. Selanjutnya itu ada masyarakat Indonesia memajukan peningkatan kesadaran keagamaan melalui aktivitas seperti dakwah, kajian, keislaman dan politik ibadah. Hal ini berpengaruh dan mempengaruhi oleh kemajuan tertinggi yang mempermudah akses informasi tentang Islam.